Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur atas pagi hari yang indah yang Tuhan berikan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, sama-sama kita hampiri tahtanya. Kita akan terima bagian yang terbaik, pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan memuji dan muliakan nama Dia. Mari sebelum itu, kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, sungguh mengucap syukur Tuhan atas pagi hari indah yang Kau berikan. Kami boleh menghirup nafas kehidupan baru, kesehatan baru, kekuatan yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, terlepas jarak dan dimanapun kami berada, hari ini kami mau berkumpul, bersekutu dan bersatu hati Tuhan. Kami akan naikkan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Dan kami akan sama-sama mulai dengan penuh ucapan syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita hampiri tahtanya. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Ketika sembah kami naikkan, turunlah Roh Kudus dan hadirat Tuhan atas kami. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau. Mari dengan sungguh sekali lagi kita katakan, Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama serukan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ini dari hati kami, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama sembah Dia. Oh, hampiri tata kudusnya. Oh, kami datang Tuhan menyembah. Mari sama-sama sembah Dia,
bermazmur bagi namanya. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Segenap kagum dan hormat kami bawa Tuhan dalam tata-Mu. Mari sembah Dia, pandang kekudusan. Mari lebih lagi menyembah, angkat pujian bagi Dia. Ini segenap pengagungan bagi-Mu Tuhan. Mari tetap menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari tetap menyembah Tuhan. Kami pandang kekudusan hanya pada-Mu Tuhan. Ini segenap pengagungan, segenap ucapan syukur hanya bagi-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Lebih lagi katakan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka. Coba Tuhan katakan, karena-Mu. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Terima kasih.
Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai minggu yang baru, mari kita renungkan sebagian kecil firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang baru, hari yang baru. Kami boleh bangun dengan badan sehat yang segar. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kesempatan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin memulainya bersama-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pimpinan-Mu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Engkau sendiri yang beracara bekerja mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Bahkan aktivitas kami setelahnya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang buat berhasil. Suci kuduskan setiap hati kami, persiapkan hati kami, sehingga kami boleh menerima, menangkap, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, Engkau sendiri yang beracara bekerja, jamah setiap kami menurut apa yang Tuhan mau bicara untuk setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita memulai bersama Tuhan. Kita ingin merenungkan firman Tuhan, yaitu kedahsyatan Yesus, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini pasti sudah pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Pertolongan Tuhan, doa dijawab, kesembuhan, mujizat, apapun itu paling enggak sekali. Dan justru karena kedahsyatannya itulah, karena kebaikannya itulah, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita nggak mau menyanyiakan kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Semakin mengasihi, semakin taat. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12-13. Saya bacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini dikatakan kalau kita harus mengerjakan keselamatan kita, bukan berarti kita mendapatkan keselamatan karena amal baik, kekuatan, kebaikan, ibadah, atau apapun itu. Tetapi justru karena menerimanya oleh karena kasih karunia Allah, kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, beribadah, menjauhi dosa, karena kita hendak mengucap syukur, menghargai semua pengorbanan Tuhan di kayu salib. Hal yang pertama yang kita perlu lakukan sebagai bentuk respon kita atas anugerah keselamatan Tuhan di dalam hidup kita, yang pertama adalah mentaati firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 23-24. Saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini ditegaskan bahwa bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan taat firman Tuhan. Ada suatu omong kosong kalau kita menyatakan kita percaya Tuhan, kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi kehidupan kita menyimpang dari firman Tuhan. Memang tidak gampang, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Paling enggak kita ada kemauan, sisanya Tuhan yang beracara bekerja. Bukan berarti kita enggak akan jatuh dalam dosa. Kita akan jatuh, tapi kita berusaha, berjuang untuk melakukan yang terbaik. Dan Tuhan sangat menghargai hal tersebut. Yang kedua, yang pertama tadi mentaati firman Tuhan. Yang kedua adalah melawan dosa. Mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kadang kita sulit melakukan firman Tuhan dengan berbagai macam alasan. Karena sakit hati, atau karena nggak terima, atau nggak adil, apapun alasannya. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau merenungkan baik-baik, dan mau berdiam diri dan dengan jujur mengakui bahwa sebenarnya tuntutan Tuhan itu tidak berat. Karena apa yang kita lakukan sesuai kebenaran, semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan bahkan belum sampai dituntut harus mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau bilang adil nggak adil, susah nggak susah, Tuhan Yesus tidak mempunyai obligasi atau kewajiban untuk mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Karena semuanya itu kesalahan kita, dosa kita, dan upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga beliau taat dan mau mati di kayu salib, taat sampai mati, bahkan bangkit di hari ketiga. Tanpa kematian Tuhan Yesus semua kita pasti masuk neraka. Mari kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita pun juga melakukannya bagian kita,
yaitu taat firman Tuhan, mengasihi sesama kita, apapun resiko konsekuensinya, berapapun harga yang harus bayar, karena apa? Apapun yang kita lakukan, itu masih belum sebanding seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita di kayu salib. Yang ketiga adalah Roma 8 ayat 13-14, hidup dalam roh. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mengaku kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, maka kita hidup oleh roh, bukan daging lagi. Pasti kita nggak egois, emosi, segala macam yang berbau kedagingan itu. Memang roh penurut tapi daging lemah. Karena itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Setiap hari saat teduh, doa, baca firman, renungkan firman, perkatakan, bahkan lakukan. Kalau kita hanya sekedar baca tapi nggak melakukan, sama aja kita mendirikan bangunan atau rumah di atas pasir. Pada saat tantangan, badai menerpa, maka rumah itu akan roboh dan hancur. Oleh sebab itu, sebagai respon kita atas kedahsyatan Tuhan Yesus, kita justru harus lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan keselamatan kita, tidak menyanyiakan kasih karunia keselamatannya dalam hidup kita, yaitu dengan yang pertama, mentaati firman Tuhan, yang kedua melawan dosa, yang ketiga hidup dalam roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Mungkin gak sempurna dan hanya singkat. Tapi Engkau sendiri Tuhan yang sempurnakan Tuhan untuk setiap kami yang mendengar Tuhan. Engkau memanggil setiap kami secara pribadi masing-masing. Buat kami menangkap Tuhan, mengerti dan melakukan Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan kami boleh bersukacita menuai Tuhan atas segala yang kami lakukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.